Shalom adik-adik, kembali lagi di Sabtu Ceria Online. Hari ini bersama Kak Rikoli. Siapa kita? Aku, pemimpin masa depan. Sekali lagi yang lebih keras, siapa kita? Aku, pemimpin masa depan. Nah adik-adik, tidak terasa sudah seminggu berlalu kita bisa melaksanakan Sabtu Ceria Online kembali. Nah adik-adik, kakak harap untuk sepanjang minggu ini adik-adik tetap jaga kesehatan, membantu orang tua di rumah, tetap bersukacita dan lebih semangat lagi dalam belajar. Nah adik-adik, untuk minggu ini kita sudah memasuki bulan Desember, yaitu sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal. Nah hari Natal ini Tuhan Yesus sudah lahir untuk menyelamatkan kakak, adik-adik dan semua orang. Nah adik-adik, sebelum memulai Sabtu Ceria, kita mau berdoa terlebih dahulu. Adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata, ikut akak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Engkau masih memberikan kami semua kesehatan. Tuhan, kami mau melaksanakan Sabtu Ceria kami, biarlah Engkau yang menyertai kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat pujian lagu Natal. Yuk adik-adik, kita nyanyikan dengan semangat. Benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus.
Wah, adik-adik luar biasa sekali memuji Tuhan. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Apakah adik-adik penasaran dengan cerita minggu ini? Akan juga penasaran? Yuk, mari kita sama-sama menyaksikan cerita firman Tuhan. Sahabat yang baik, Kijang, Gagak, Musang, dan Kura-kura sudah lama bersahabat. Pada suatu hari, mereka berjanji untuk berkumpul di bawah pohon beringin di tengah hutan. Tiba pada hari mereka harus berkumpul, Kijang dan Musang telah sampai duluan. Di mana Gagak? Biasanya ia lebih datang dulu. Oh, mungkin ia menjemput kura-kura. Biasalah, kalau ia tidak dijemput, kita bisa seharian menunggunya. Ketika Kijang dan Musang sedang bicara, Gagak pun datang. Nah, itu dia. Dari mana saja kau sobat? Aku ke tempat kura-kura untuk menjemputnya. Tapi aku tidak menemukannya di rumah. Bahkan aku sudah mencarinya di sekitar rumahnya. Mungkin ia sedang keluar sebentar. Kau bisa terbang dan melihatnya lagi. Baiklah kalau begitu. Dengan cepat Gagak terbang kembali ke rumah kura-kura. Ia terbang melintasi hutan untuk kembali menjemput kura-kura. Setelah sampai di sana, ia terus memanggil sahabatnya kura-kura. Tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Gagak pun memutuskan kembali terbang ke tengah hutan. Dalam perjalanan pulang, ia melihat seseorang membawa sesuatu. Gagak merasa penasaran dan mencoba terbang mendekat. Ia begitu kaget melihat bahwa sahabatnya kura-kura terikat dan dimasukkan ke dalam jaring milik orang itu. Itu ternyata seorang pemburu. Gagak dengan cepat menemui kedua sahabatnya. Kenapa kau terlihat ketakutan dan buru-buru? Aku melihat kura-kura ditangkap oleh pemburu. Ia dimasukkan ke dalam jaring dan dibawa oleh pemburu itu. Aduh, gawat. Kita harus segera menolongnya. Tapi bagaimana caranya? Kita tidak mungkin melawan pemburu itu. Ia pasti membawa senjata. Kita harus bekerja sama untuk menolong kura-kura. Aku punya ide. Aku akan memancing pemburu itu untuk mengejarku. Mungkin ia akan melepaskan gendongannya. Sementara itu, Musang melepaskan ikatan dan jaring itu. Gagak nanti akan membawa kura-kura terbang dari situ. Tapi bagaimana jika kau tertangkap dan tertembak? Tenang saja sobat, aku bisa lari dengan cepat. Yang terpenting sekarang kita harus menyelamatkan sahabat kita. Aku setuju, tapi kuharap kau berhati-hati. Kami tidak ingin kau terluka atau tertangkap. Kita harus selamat semuanya. Ketiganya pun pergi untuk menyelamatkan kura-kura. Dengan bantuan Gagak, mereka tidak kesulitan menemukan pemburu. Kijang pun memancing pemburu itu dengan berlari melintas di depannya dan berhenti sejenak sampai si pemburu melihatnya dan mengejarnya. Ketika pemburu itu mengejar si Kijang, ia melepaskan bawaannya dan meninggalkannya. Ia berpikir setelah menangkap Kijang, ia akan kembali lagi. Ia berusaha mengejar Kijang dan berusaha membidiknya. Semakin lama semakin jauh. Sementara itu, Musang langsung mendekati kura-kura. Hai sobat, apa kau baik-baik saja? Tenanglah, kami akan menyelamatkanmu. Iya, aku baik-baik saja. Syukurlah kalian datang. Kalau tidak, aku bisa mati. Musang pun merobek jaring itu dengan giginya yang tajam. Dan ia berhasil melepaskan kura-kura. Sementara itu, Gagak pun langsung membawa kura-kura terbang dari tempat itu. Si pemburu merasa kelelahan dan memutuskan berhenti untuk mengejar Kijang. Ia kembali untuk mengambil jaringnya. Begitu ia sampai, ia menemukan jaringnya sudah robek dan kura-kura telah lepas dan menghilang. Demikianlah kura-kura diselamatkan oleh teman-temannya.
Terima kasih sobatku, karena kalian telah menyelamatkanku. Aku tidak tahu lagi apa yang terjadi kalau kalian tidak datang menyelamatkanku. Ah, tidak apa-apa. Kami akan melakukan apapun untuk menyelamatkanmu, karena kamu adalah sahabat kami. Nah adik-adik, demikianlah cerita hari ini. Dari cerita ini kita belajar bahwa kita harus memiliki kasih yang besar, baik kepada teman, kepada orang tua, saudara, atau bahkan orang yang tidak kita kenal sekalipun. Seperti Tuhan yang sudah mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Dia dari surga jadi manusia, Yesus telah tebus dosa, semua yang percayakan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala, ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percayakan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala, ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala, ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percayakan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku Wah adik-adik, gimana dengan cerita hari ini? Pasti sangat seru kan? Adik-adik sendiri diberkati nggak dengan cerita firman Tuhan hari ini? Kalau kakak sendiri sangat diberkati. Nah adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk memiliki kasih yang besar. Mau kepada orang tua, teman kita, sampai orang yang tidak kita kenal sekalipun, kita harus memiliki kasih. Seperti Tuhan yang sudah mengasihi kita semua. Nah adik-adik, hari ini kakak memiliki ayat emas loh. Di Amsal pasal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih di setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sekali lagi ya adik-adik, di dalam Amsal pasal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Oke adik-adik, ayat emas tadi jangan lupa dihafalkan di rumah ya. Nah adik-adik, Sabtu ceria kita sudah mau selesai nih. Kita mau tutup di dalam doa. Adik-adik lipat tangan dan tutup mata. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau sudah menyertai kami semua untuk melaksanakan Sabtu ceria online. Tuhan, biarlah Engkau menyertai kami semua
terus memberikan kesehatan kepada setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, Sabtu Ceria kita sudah selesai. Sampai jumpa di minggu depan. Adik-adik tetap jaga kesehatan dan terus memiliki kasih. Sampai jumpa. Bye-bye.